Akhirnya guys, ada livery yang keren yang bisa gua bilang top livery so far. Ya ini baru 4 tim yang reveal. Jadi masih banyak lagi. Jadi kita wajib tungguin, tapi so far this one is the best livery di tahun ini. Yo, hey guys, it's Mike. Kembali lagi di Livery Reaction. Kali ini kita di Alfa Romeo. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu videonya. Tinggalin komen di bawah menurut kalian gimana liverynya. Dan of course, buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscriber tahun ini, semoga bisa. Jangan lupa follow Instagram gue dan juga beli merch gue, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas tentang Alfa Romeo yang kemarin cukup mencengangkan gue dengan livery yang brilian. Menurut gue ini desainnya simple tapi brilian, teman-teman. Ya inilah dia, kalian bisa lihat di sebelah gue livery yang kemarin udah di reveal. Ya straightforward banget liverynya, merah hitam udah gitu ya teman-teman. Dan mereka gue bilang brilian, kenapa? Karena mereka bisa membikin warnanya itu bagus tapi juga ringan di chassis, teman-teman. Kenapa ringan? Karena gue yakin ini nanti yang warna hitam ini atau abu-abu ini, dan termasuk rear wingnya pun juga itu mereka nggak akan pakai cat yang mana hanya karbon polos doang, yang mana itu akan meringankan berat mobilnya, teman-teman ya. Jadi ya mereka liverynya basically cuma yang merah ini aja. Ini gue bilangnya merah apple candy, teman-teman. Ini warnanya merahnya yang tahun ini lebih gelap dari tahun sebelumnya. Jadi agak sedikit mirip Ferrari, teman-teman. Walaupun beda tetap, ini merahnya masih agak berkilau-kilau gitu ya. Gak se Dove Ferrari gitu ya. Tapi jujur merahnya gue lebih suka merah ini ketimbang merah Ferrari. Maksudnya yang sekarang ya, karena yang sekarang lebih gelap ketimbang tahun lalu. Nanti ada perbandingannya, teman-teman. Ada gambar yang sama tahun lalu. Jadi ya bagus banget menurut gua. Dan baru juga sponsornya Alfa Romeo Stake. Dan ya keren banget ya. Stake ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia itu platform judi, teman-teman. Jadi kasarannya stake itu ya pokoknya tempat berjudi gitu ya, teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu kan judi atau apa ya, betting lah ya bahasa Inggrisnya. Itu umum banget, nggak haram, teman-teman. Beda dengan negara kita. Jadi biasa-biasa aja dan bahkan dipromosiin di mobilnya Alfa Romeo ini gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau mobil-mobil lain tuh kan Bitcoin gitu ya, masih NFT yang masih bentuknya Bitcoin gitu, yang judinya nggak yang judi banget lah karena kan trading gitu ya. Ini stake ini bener-bener judi langsung, betting beneran, teman-teman. Ini udah kayak bener-bener ya, kalau di Indo mungkin stake nggak boleh kali ya sponsornya gitu. Tapi walaupun stake nggak bisa dibuka, mungkin nggak tahu sih, gue nggak pernah lihat, nggak pernah coba, jadi gue nggak tahu bisa dibuka apa nggak websitenya. Tapi yang jelas stake itu pokoknya sebuah platform berjudi, teman-teman. Judinya itu judi, bukan judi kartu, judi apa enggak, tapi judi kayak judi bola, judi ya balapan ini misalnya siapa yang juara satu dan gitu-gitu, teman-teman ya. Jadi judinya tentang sport lah kalau pengetahuan gue ya. Mungkin kalian teman-teman bisa googling aja nanti stake. Pokoknya yang jelas stake itu merupakan perusahaan judi, dan saking gedenya duitnya dia sampai bisa menjadi main sponsor dari Alfa Romeo ini, teman-teman. Jadi sangat ya, judi, namanya judi itu duit yang masuk pasti gede banget, teman-teman. Perputarannya sampai bisa menjadi main sponsor, sampai nama timnya jadi Alfa Romeo Stake, teman-teman. Kalian tahu sendiri di Instagramnya juga Alfa Romeo Stake gitu ya. Jadi ya benar-benar sponsor utama, teman-teman ya, sama kayak MoneyGram di Haas gitu ya. Jadi ya keren banget, platform judi men bisa jadi sponsor utama gitu ya. Jadi itu informasi tentang stake kalau teman-teman nggak tahu. Jadi ya platform judi, teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi kembali ke desain liverynya yang menurut gua sangat keren tadi. Dan ini so far masih di paling atas ya di antara 4 yang lain. Ini berarti mobil keempat kan ya? Haas, Williams, Red Bull sama Alfa Romeo ya, baru 4 ya, bener ya.
Jadi ini nomor 1 menurut gue di antara yang lain, karena yang lain khas bawahnya ini. Ya ini sama khas gue masih harus lihat lagi. Tapi sekilas ini yang gue taruh di atasnya khas teman-teman. Karena simple dan brilian banget. Dan of course sebetulnya lagi-lagi gak berbeda. Ini yang gue maksud kemarin di Williams, brand identity-nya itu bisa nggak terlalu jauh berbeda. Seperti kalian bisa lihat logo Alfa Romeo masih ada di belakang sini, dan logo image-nya ya bisa dibilang ya, logo yang gambar ularnya ini itu masih ada juga, di penempatannya masih sama gitu ya. Tapi mereka masih bisa merubah tata dari liverynya gitu, bermain dengan warna, bermain dengan pola lah istilahnya. Dan mereka seperti yang gue bilang tadi brilian banget bermain dengan warna hitam, karena yaitu tadi untuk meringankan mobilnya of course teman-teman, karena karbon semua. Dan kalian kalau lihat F1 tahun kemarin itu di akhir musim livery tim-tim itu udah dicopot-copotin semua gitu ya, hitam semua, terutama McLaren kelihatan banget, Williams juga kelihatan banget. Jadi Alfa Romeo nggak mau pusing, mereka masukin unsur hitam aja supaya nanti ketika mobilnya jalan itu memang karbon aja gitu. Jadi itu menurut gua cukup smart ya, walaupun ya siasat yang bagus lah gitu lah ya menurut gua. Jadi pinter banget, dan penempatan semuanya perfect, sponsornya semua putih, banyak juga sponsornya, dan di karbonnya nggak terlalu banyak menaruh sponsor, cuma stick aja gede. Kalau di Red Bull di sini tuh kayak Oracle-nya gitu ya teman-teman, tulisan Oracle-nya di sini. Jadi pas banget, semua sponsor gede kayaknya ditaruh di sidepod ya kebanyakan di tim-tim ya. Kayak Haas itu logo Haasnya yang gede di sidepod, monogramnya yang di atas ini. Jadi ya ini sekarang sponsornya di sini, Alfa Romeo-nya udah gede di atas sidepod lah ya bisa dibilang. Dan kita langsung ke perbandingan aja teman-teman. Nah ini dia ya, ini mobil tahun lalu ya, Alfa Romeo-nya yang atas, dan mobil yang sekarang yang tahun 2023 di bawah. Kalian bisa lihat ini yang gue maksud brand identity gitu. Sama teman-teman, kalau kalian lihat itu sama desainnya tuh kan, tuh kemiringannya juga sama gitu kan. Cuma yang beda ya warnanya aja gitu, dan warna merahnya pun berbeda ya teman-teman ya. Gue lebih suka yang bawah, yang baru ini lebih cakep ya, merahnya lebih di mata itu enak banget. Kayak kalau manis tuh manisnya lebih pas gitu ketimbang yang atas gitu ya. Yang atas mungkin kayak kurang manis gitu ya. Yang bawah itu lebih pas. Terus sekarang full merah ya di ini. Oke, Sarit tadi terlalu zoom in ya. Ini udah gue zoom out. Nah ini ya teman-teman ya, kalian bisa lihat kemiringannya itu masih sama ya. Jadi masalah brand identity-nya tuh sebenarnya nggak terlalu berubah banget gitu ya. Dan logo Alfa Romeo juga masih di bagian body yang sama gitu ya, logogramnya. Dan yang dulu gue demen ya di sini ada 4-leaf clover-nya. Sekarang balik ke logogram yang biasanya gitu ya, bagus. Terus penempatan sponsor utamanya juga masih sama di sidepod, stake di sini Orlen yang tahun lalu. Lalu ini ada Singha, ini kayaknya sponsornya si Guan Yuzo ya. Yang ini masih di rear wing. Dan ini sponsornya banyak banget teman-teman. Di bawah nih kalian bisa lihat ya, macam-macam sponsornya banyak banget. Jadi Alfa Romeo menurut gua mereka masih bisa mempertahankan banyak sekali sponsor. Itu udah bagus banget. Dan ya Acceleron ini masih sama sponsornya juga. Jadi mereka juga nggak kehilangan sponsor ya, nggak banyak yang hilang gitu maksudnya. Sauber of course masih ada di sini. Dan ya yang banyak menjadi omongan kemarin itu adalah ini ya, skirtnya apa sih ini bahasanya apa ya teman-teman? Kalau gue bilang itu skirt ya bahasanya. Cuma di bawah sidepod ini teman-teman mungkin ini lebih bisa tampak atasnya nih, kalian bisa lebih paham maksud gue. Nih gue zoom in nih, bagian bergerigi ini teman-teman, ini menarik sekali ya teman-teman. Yang jelas ini of course fungsinya untuk aerodinamis yang tentunya harusnya udah diperhitungkan dengan cukup matang, dan kemungkinan besar menurut gue Ferrari juga bakalan seperti ini nanti. Mungkin kita lihat aja, atau kalau enggak mirip-mirip lah ya. Dan ini kalau misalnya nanti ada ban-bannya lawan yang nyantol di sini, siap-siap aja puncture teman-teman ya. Bisa lihat ini kayak gerigi gini teman-teman ya.
Jadi hati-hati ya untuk tim-tim lawan, jangan macem-macem. Puncture nih kalau misalnya Josh Russell gitu ya, hati-hati nih lu nabrak-nabrak Alfa Romeo, puncture nih ban lu nih. Dan kalian bisa lihat ini udah karbon, ini rear wingnya udah karbon juga, front wingnya udah karbon nih, kalian bisa lihat ya ada tekstur karbonnya. Jadi benar-benar mereka karbon semua temen-temen nih. Rear wingnya karbon gitu kan. Jadi yang tadi gue bilang ini hitam ini juga nanti pasti nih karbon gitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa ngeringanin yang namanya berat mobilnya teman-teman, karena cat itu kan lumayan ya, kata untuk di F1 tuh lumayan teman-teman ya beratnya cat gitu, bisa mempengaruhi sepersekian detik per lap gitu ya. Jadi ini sangat brilian banget, berbeda dengan Red Bull dan juga Williams kayaknya kemarin juga masih ada beberapa hitam. Red Bull tuh bener-bener pede banget dengan catnya. Jadi ya mobilnya Jordan teman-teman ya. Jadi ya of course pede teman-teman. Dan ya sebenarnya gak banyak yang kita bahas. Sama terakhir teman-teman yang kemarin gue jarang bahas, yaitu adalah team kit ya, atau race suitnya. Inilah dia race suit yang menurut gue super duper bagus. Dan gue gak sabar untuk merch-nya. Kayaknya merch-nya juga bakalan ada garis tengahnya Alfa Romeo gitu ya. Jadi ini mirip Ferrari teman-teman. Kalau kalian bayangin ini mirip Ferrari tahun lalu. Bedanya warnanya di reverse teman-teman. Kalau Ferrari itu merahnya yang banyak, hitamnya di tengah-tengah. Kalau ini merahnya di tengah-tengah, hitamnya yang banyak teman-teman. Jadi bajunya, merch-nya tuh bakalan kayak, kalau kayak gini bagus teman-teman ya. Kalau kayak gini sih, kalau gue berkesempatan untuk ke Singapura Grand Prix lagi atau Jepang, nanti gue bakalan beli Alfa Romeo 1 temen-temen ya. Bagus banget. Ya, we'll see. Pastinya akan bagus, akan seru juga. Topi-topinya juga pastinya akan bagus ini. Gue suka banget warna hitamnya, mereka berani pakai warna hitam di tahun ini. Kelihatan di race suitnya of course temen-temen ya. Kemarin Williams masih pakai warna biru dongker, Red Bull of course pakai biru dongker Red Bullnya. Jadi ya ini item yang kita lihat pertama di antara 4 tim yang udah reveal. Kita lihat apakah ada tim lain yang akan menggunakan hitam. Mungkin Mercedes teman-teman yang udah pakai hitam di tahun kemarin juga. Jadi kalau misalnya hitam juga, maka tim kitnya akan sama atau race suitnya akan sama ya. Jadi ya kalau gue pribadi, gue suka warna hitam. Jadi menurut gue ini, apalagi warna merah teman-teman, hitam dan merah itu gitu ya. Jadi well done. Alfa Romeo gue nggak bisa berkomentar banyak karena bagus, pinter, brilian teman-teman. Gue ulang-ulang terus tuh, brilian ya. So ya itu aja guys. Mungkin gue nggak bisa terlalu bahas banyak juga. Yang mau ditampilkan di sini hanya reaction livery aja yang menurut gue lagi-lagi brilian ya. Gue ulangin terus tuh, brilian. Karena gue nggak kepikiran kalau mereka bakalan pakai item, tapi bener juga item tuh bisa diartikan tidak ada cat sama sekali yang nempel, which is carbon yang tadi gue bilang. Jadi cukup bagus. Kalau masalah aero dan segala macem, tentunya gue bukan expert di sini, jadi gue nggak bisa terlalu komentar. Yang jelas, yang gue lihat sekilas front wingnya beda. Kalau nggak salah tahun lalu tuh agak naik teman-teman front wingnya. Sekarang agak lebih datar nih kalau teman-teman perhatikan. Jadi ya kita lihat aja. Kalau masalah aero gue bukan Adrian Newey, jadi gue nggak bisa terlalu banyak komentar. Yang jelas sangat-sangat menarik sekali, apalagi bagian gerigi yang di sini teman-teman yang tadi udah kita bahas juga. Ini juga tentunya pasti maksudnya juga untuk mengatur arah angin sedemikian rupa, untuk downforce sedemikian rupa gitu teman-teman ya. So we'll see mobilnya akan sebagus apa, sekencang apa di tahun ini, karena terlihat sangat-sangat kuat teman-teman mobilnya. Kalau misalnya warna itu, kalau kalian, maksudnya kalau orang datang itu kayak udah takut duluan ngelihat gitu ya. Sekilas kalau diartikan dalam sebuah kata-kata seperti itu. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gue penasaran kemarin kalian pas nonton, pas tahu liverynya kayak gimana pendapat kalian. Kalau gue kasih skor, kemarin William gue belum kasih skor. William itu kalau menurut gue taruh 6 atau 7/10 gitu ya. Kalau di sini Alfa Romeo gue taruh 8 atau 9. Gue masih belum tahu karena gue belum keluarin semua. Tapi kalau nggak 8/10 ya 9/10. Jadi kita masih menunggu 6 tim yang lain yang belum reveal teman-teman. Jadi habis ini Alfa Tauri next. Jadi
pastikan teman-teman stay tune. Kita akan lakukan of course reaction setiap livery nanti. Dan ya, terima kasih yang udah nonton guys. Itu aja, mungkin singkat aja untuk hari ini. Karena gue juga lagi sibuk pindahan rumah, teman-teman doakan lancar-lancar. Dan ya, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course, boleh subscribe. Klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Dan tentunya buat kalian yang tertarik beli merchandise gue. Thank you so much. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi lakuin yang tadi. Dan ya, I'll see you on the next video guys. Bye bye. Stay safe and keep safe.